Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang akan kita bahas materinya adalah yang pertama bentuk umum persamaan, yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir adalah jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Nah, kita langsung ke contoh. Yang pertama, 2X kuadrat ditambah 3X tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 1. Contoh berikutnya, 5X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0, maka A-nya adalah 5, B-nya sama dengan 6, dan C-nya adalah 0. Selanjutnya, 7X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, maka A-nya adalah 7, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah negatif 4. Dan yang selanjutnya adalah X kuadrat ditambah 3X sama dengan X dikurang dengan 1. Nah, bentuk ini itu belum seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita harus mengubahnya seperti bentuk umum. Nah, untuk mengubahnya berarti kita harus mengurangkan X untuk kedua ruas dan ditambah dengan 1 untuk kedua ruas, sehingga ruas kanannya itu sama dengan 0. Jadinya X kuadrat ditambah 3X kurang X tambah 1 sama dengan 0, maka menghasilkan X kuadrat ditambah 3X tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 1. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih akar-akar persamaan kuadrat ini? Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat tadi kan sudah kita bahas, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya aja nih, akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 adalah 2 dan negatif 2. Nah, tahu dari mana itu? Kalau misalnya akar-akarnya itu adalah 2 dan negatif 2, kita buktikan. Untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan, hasilnya adalah 2 kuadrat dikurang dengan 4 sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan negatif 2, itu kita masukkan ke persamaan, hasilnya adalah negatif 2 dikuadratkan dikurang sama 4 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa 2 dan negatif 2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurang dengan 4 sama dengan 0. Lanjut, kita ke contoh soalnya ya. Yaitu diketahui X sama dengan 2. Nah, jadi kita tahu nih bahwa salah satu akarnya ini adalah 2. Adalah akar dari persamaan X kuadrat ditambah BX tambah 8 sama dengan 0. Tanya adalah tentukan nilai B. Penyelesaiannya adalah kita substitusikan untuk X sama dengan 2 ke persamaannya, sehingga menghasilkan 2 kuadrat ditambah B dikali dengan 2 tambah 8 sama dengan 0, sehingga menghasilkan 4 ditambah 2B ditambah 8 sama dengan 0. Nah, 8 ditambah dengan 4 adalah 12, sehingga menghasilkan 2B ditambah 12 sama dengan 0, sehingga B-nya adalah negatif 12 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Kemudian menentukan akar-akar. Nah, dalam menentukan akar-akar ini kita mempunyai 3 cara. Yang pertama yaitu cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Nah, dari cara yang pertama kita bahas ini adalah cara pemfaktoran. Dari cara ini apabila koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, kita bisa menggunakan cara berikut, yaitu X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan 0. Maka dengan ini P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Nah, ini maksudnya apa? Apabila dijumlahkan itu hasilnya adalah menghasilkan B, dan apabila itu dikalikan hasilnya adalah C. Nah,
kita langsung nih, daripada bingung-bingung kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, caranya kita kan tadi tahu bahwa kita mencari bilangan nih, bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, faktor dari 6 ini adalah 1 dengan 6, kemudian 2 dengan 3. Nah, 2 ditambah 3 itu kan hasilnya 5 ya. Kan kita tapi mau cari agar B-nya apabila dijumlahkan itu hasilnya negatif 5. Berarti apabila kita negatifkan di kedua bilangannya berarti kan negatif 3 dan negatif 2. Nah, apabila dijumlahkan negatif 3 dan negatif 2 adalah hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi kita dapat tahu bahwa bilangan yang memenuhi adalah negatif 3 dan negatif 2. Sehingga x kuadrat dikurang 5x tambah 6 dapat diubah menjadi x dikurang dengan 3 dikali dengan x dikurang dengan 2 sama dengan 0. X dikurang 3 sama dengan 0, maka x1-nya adalah 3, dan x dikurang 2 sama dengan 0, maka x2-nya adalah sama dengan 2. Sehingga akar-akarnya itu adalah 3 dan 2. Nah, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Nah, jangan dulu. Kita lihat dulu ini kedua cara pemfaktoran ini kan ada, tadi kan yang kita bahas adalah apabila koefisien dari x kuadratnya itu adalah 1 nih. Selanjutnya, apabila koefisien dari x kuadratnya ini tidak sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan ax tambah p dikali dengan ax tambah q dibagi dengan A sama dengan 0, dengan P tambah Q itu sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan A dikali dengan C. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu seperti tadi yang tadi dibahas, apabila P ditambah Q sama dengan B, dan apabila P dikali Q sama dengan A kali C. Jadi, dari sini kita mencari bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 7 dan apabila dikalikan adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 12. Bilangan apakah itu? Nah, dua bilangan tuh. Kita cari dulu faktor dari 12 nih. Faktor dari 12 ini kan 1, 12, 2, 6, kemudian 3, 4. Nah, dari sini 1 dengan 12 apabila dijumlahkan kan hasilnya adalah 13, berarti bukan. Kemudian 2 dengan 6 dijumlahkan adalah 8. Bukan juga. Kemudian 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, berarti bilangan yang memenuhi adalah 3 dan 4 karena dijumlahkan 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, kemudian 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0 dapat diubah menjadi 2x tambah 3 dikali dengan 2x tambah 4 dibagi dengan 2. Nah, 2x tambah 4 ini bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah x tambah 2. Sehingga menjadi 2x tambah 3 dikali dengan x tambah 2 sama dengan 0. Jadi, akar-akarnya adalah 2x tambah 3 sama dengan 0, berarti x1-nya adalah negatif 3/2 dan x tambah 2 sama dengan 0, maka x2-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, apabila C-nya itu sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 10x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Nah, dari sini di kedua 10x kuadrat ini bisa dibagi dengan 2x, sehingga faktornya adalah 2x. Nah, kemudian kita keluarkan 2x, sehingga 10x kuadrat dibagi dengan 2x ditambah dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena 2x dibagi dengan 2x itu hasilnya adalah 1. Kemudian tutup kurung sama dengan 0. Nah, jadi 2x, 10 dibagi dengan 2 adalah 5. X kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Sehingga menjadi 2x dikali dengan 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan 0 itu berarti x1-nya adalah 0. Atau
5x tambah 1 sama dengan 0, maka x2-nya adalah negatif 1/5. Selanjutnya, apabila B-nya itu sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 16x kuadrat dikurang dengan 25 sama dengan 0. Nah, 16x kuadrat dikurang dengan 25 sama dengan 16 itu adalah 4 kuadrat dan x kuadrat adalah x mangkat 2, sehingga bisa kita uraikan menjadi 4x dalam kurung dikuadratkan kemudian dikurang dengan 5 kuadrat, sehingga menghasilkan 4x tambah 5 dikali dengan 4x dikurang dengan 5 sama dengan 0. Nah, jadi 4x tambah 5 sama dengan 0 itu x1-nya berarti negatif 5/4, kemudian atau 4x dikurang 5 sama dengan 0 itu berarti x2-nya itu adalah 5/4. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana sih caranya itu? Pertama, kita kan tahu tuh bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Maka untuk tahu bagaimana cara untuk kuadrat sempurna, kita pertama membagi kedua ruas dengan a. Kenapa kita bagi dengan a? Karena untuk cara kuadrat sempurna ini koefisien x kuadrat itu harus 1. Jadi kita bagi dengan a. Jadinya ax kuadrat dibagi dengan a ditambah bx dibagi dengan a ditambah dengan c per a sama dengan 0 dibagi dengan a. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah dengan bx per a ditambah dengan c per a sama dengan 0. Karena 0 per a adalah 0. Nah, kemudian di kedua ruas ini kita kurangkan dengan c per a, sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah bx per a ditambah dengan c per a dikurang dengan c per a sama dengan 0 dikurang dengan c per a. Kemudian menghasilkan x kuadrat ditambah bx per a sama dengan negatif c per a. Nah, selanjutnya kita lengkapkan kuadrat sempurna ini dengan cara menambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien x agar nantinya kita bisa memfaktorkan di ruas kirinya. Nah, jadinya yaitu x kuadrat ditambah b per ax ditambah dengan b per 2a dikuadratkan sama dengan negatif c per a ditambah dengan b per 2a dikuadratkan. Jadi kedua ruas ini kita tambahkan dengan b per 2a dikuadratkan. Nah, sehingga x kuadrat ditambah b per ax tambah b per 2a dikuadratkan itu adalah faktor dari x tambah b per 2a dipangkatkan dengan 2. Kemudian sama dengan negatif c per a ditambah dengan b per 2a dikuadratkan, sehingga menghasilkan x tambah b per 2a kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah b per 2a dikuadratkan dikurang dengan c per a. Nah, daripada kita bingung melihat ini, kita langsung ke contoh soalnya aja ya, supaya mengerti. Nah, contoh soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 itu, kan tadi kita tahu bahwa rumusnya adalah x ditambah b per 2a tutup kurung dikuadratkan, kemudian b per 2a dikuadratkan dikurang dengan c per a. Jadi dari sini jadinya x ditambah dengan b-nya adalah 4 dibagi dengan 2, 2a-nya adalah 1, kemudian dikuadratkan dikurang dengan b-nya adalah 4 dibagi dengan 2, a-nya adalah 1, jadinya 4 per 2 dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 2 dibagi dengan kan 2 itu adalah c dibagi dengan c per a, jadinya negatif 2 dibagi dengan 1, hasilnya adalah negatif 2 sama dengan 0. Maka menghasilkan 4 per 2 adalah 2, hasilnya adalah 2, jadinya x tambah 2 dikuadratkan dikurang dengan 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4, dikurang dengan 2 sama dengan 0.
sehingga menghasilkan X tambah 2 dikuadratkan dikurang dengan 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa X kuadrat tambah 4X kurang 2 sama dengan 0 dapat diubah menjadi X tambah 2 kuadrat dikurang dengan 6 sama dengan 0, atau X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 6. Jadi akar-akarnya ini X1-nya adalah negatif 2 dikurang dengan akar 6, dan X2-nya adalah negatif 2 ditambah dengan akar 6. Cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, akar-akar persamaan kuadrat dengan ABC, A bilangan real dan A tidak sama dengan 0 adalah, nih kita buktikan rumus ABC nih. Ya, kenapa bisa rumus ABC itu ditemukan seperti itu. Nah, pertama ini sama seperti melengkapkan kuadrat sempurna. Cara melengkapkan kuadrat sempurna yaitu kita bagi kedua ruas dengan A. Nah, jadinya hasilnya adalah AX kuadrat dibagi dengan A ditambah BX dibagi dengan A ditambah C per A sama dengan 0 per A. Sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah BX per A ditambah dengan C per A sama dengan 0. Kemudian di kedua ruasnya kita kurangkan dengan C per A, sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah BX per A sama dengan negatif C per A. Nah, kemudian kita lengkapkan kuadrat sempurna dengan cara menambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien X agar nantinya kita bisa memfaktorkan ruas kiri. Nah, kemudian kita tambahkan B per 2A di masing-masing ruas, B per 2A kuadrat di masing-masing ruas. Nah, sehingga menghasilkan X kuadrat tambah B per AX ditambah dengan B per 2A kuadratkan, itu hasilnya adalah negatif adalah faktor dari X ditambah B per 2A dikuadratkan, sehingga menghasilkan X tambah B per 2A dikuadratkan adalah sama dengan negatif C per A ditambah dengan B per 2A kuadrat, sehingga menghasilkan X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif C per A ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan 4 dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, selanjutnya menjadi X tambah B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif 4AC ditambah dengan B kuadrat dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan kedua ruasnya sehingga menghasilkan di ruas kiri kan ada pangkat 2, kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan 1 per 2 sehingga pangkatnya menjadi 1, sehingga menghasilkan X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar negatif 4AC ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, 4A kuadrat ini bisa dikeluarkan sehingga menghasilkan X tambah B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A. Akar dari negatif 4AC ditambah dengan B kuadrat sehingga menghasilkan X tambah B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kemudian untuk kedua ruas kita kurangkan dengan B per 2A sehingga menghasilkan X sama dengan negatif B per 2A plus minus 1 per 2A akar B kuadrat dikurang 4AC. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan negatif B dibagi dengan 2A plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Karena sama penyebutnya, jadi kita jadikan 1, jadinya X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Maka diperoleh X1 dengan X2-nya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, berdasarkan rumus ABC di atas, akar-akar persamaan kuadratnya diketahui bahwa X1 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A, atau X2-nya adalah negatif B dikurang dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, kita langsung aja ke contoh soal, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu akar-akar persamaan kuadratnya adalah
tadi kan 3x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah sama dengan 3, B-nya adalah sama dengan 5, dan C-nya adalah sama dengan 1. Nah, jadi tadi kan rumus ABC kita dapat ketahui bahwa X1 atau X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang dengan 4AC dibagi dengan 2A sama dengan negatif B-nya adalah 5, jadi negatif 5 plus minus akar B-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat dikurang dengan 4 dikali dengan A-nya adalah 3 dan C-nya adalah 1. Sehingga dikurang dengan 4 dikali 3 dikali dengan 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 3. Karena A-nya adalah 3 sama dengan negatif 5 plus minus akar 13 dibagi dengan 6. Dengan demikian, X1-nya adalah negatif 5 ditambah akar 13 dibagi dengan 6 atau X2-nya adalah negatif 5 dikurang dengan akar 13 dibagi dengan 6. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu jenis akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan dengan nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang dengan 4AC. B kuadrat dikurang dengan 4AC. Nah, selanjutnya, kita tadi dapat rumus dari rumus ABC itu adalah X1 atau X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang dengan 4AC dibagi dengan 2A. Nah, B kuadrat dikurang 4AC itu tidak lain adalah diskriminan, sehingga sama dengan X1 atau X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan atau D dibagi dengan 2A. Nah, ini apabila D-nya itu lebih dari 0, misalnya aja D-nya itu kita masukkan di sini adalah 3, maka X1 dengan X2-nya adalah negatif B, X1-nya adalah negatif B plus akar 3 dibagi dengan 2A. Kemudian X2-nya adalah negatif B dikurang dengan akar 3 dibagi dengan 2A. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa apabila D-nya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya itu akan real dan berbeda. Beda dia, antara X1 dan X2 itu berbeda. Nah, kemudian apabila D-nya itu sama dengan 0, maka kita coba masukkan ini di D ini, kita ubah menjadi 0, maka hasilnya adalah negatif B plus minus akar 0 dibagi dengan 2A. Akar 0 adalah 0, sehingga menjadi negatif B dibagi dengan 2A. Nah, jadi X1 dan X2-nya itu sama, sehingga apabila D-nya itu sama dengan 0, maka akar-akarnya itu akan kembar. X1 sama dengan X2, X1 sama dengan X2. Nah, kemudian apabila D-nya itu kurang dari 0, misalnya aja kita masukkan di sini adalah negatif 1. Nah, apabila negatif 1, itu berarti karena menjadi negatif B plus minus akar negatif 1 dibagi dengan 2A. Nah, negatif 1 itu adalah imajiner, sehingga apabila D-nya itu kurang dari 0, akar-akarnya itu akan tidak nyata atau imajiner. Nah, kita dapat simpulkan dari yang kita bahas tadi bahwa jika D-nya itu lebih dari 0, maka akan diperoleh kedua akarnya real dan berbeda. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0, maka akan diperoleh kedua akarnya itu kembar. Nah, jika D-nya itu kurang dari 0, maka akan diperoleh kedua akarnya tidak real atau imajiner. Baik, adik-adik sekalian, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.